Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya itakullah, faqad faza mutakun. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamuttu illa wa antum muslimun. Para hadirin yang terhormat, gerhana bulan dan matahari adalah kejadian alam semesta dan terjadi secara rutin setiap tahun. Peristiwa ini ditampakkan oleh Allah agar manusia itu semakin yakin bahwa Allah bisa melakukan apa saja terhadap sesuatu di alam raya, termasuk benda-benda angkasa berada sepenuhnya dalam genggaman Allah yang ada pada Quran surat Al-Mulk, yang dimana artinya yaitu Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita hidup di era modern dan ilmiah. Gerhana bulan dan matahari bisa dijelaskan secara ilmiah. Dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gerhana terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim, usia 16 bulan. Putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasil pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Masyarakat saat itu menganggap gerhana terjadi akibat kematian daripada Ibrahim. Nabi SAW kemudian menegaskan bahwa gerhana matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah dan terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Nabi SAW lalu menambahkan, jika kalian ingin melihat keduanya, gerhana bulan dan matahari, berdoalah dan sholatlah. Jangan ada di antara kita yang masih memiliki kepercayaan seperti kepercayaan sebagai orang Vietnam, Cina, Amerika, dan Jawa yang memandang gerhana itu terjadi karena ada katak besar atau anjing mistis atau beruang atau serigala atau naga atau betara kala atau buto yang memakan matahari atau bulan. Masyarakat lalu memukul panci, lesung, alat penumbuk padi, bahkan membunyikan mercon agar makhluk jahat tidak menelan matahari atau bulan. Sebagian orang yang hamil juga bersembunyi di kolong apa saja agar bayinya tidak berwajah hitam atau cacat fisik lainnya. Jangan juga percaya seperti orang-orang India yang berpuasa ketika terjadi gerhana, sebab semua makanan yang ada pada hari itu dipercaya berubah menjadi racun, atau seperti orang Jepang yang menutup semua sumur sebab gerhana menebar racun ke bumi. Sekali lagi, sebagai orang beriman, hapuslah kepercayaan sesat bahwa gerhana itu merupakan pertanda adanya macam-macam bencana sesuai dengan bulan terjadinya, apakah Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah dan sebagainya. Para hadirin yang terhormat, lihatlah langit setiap hari. Jangan hanya memandang daratan, bumi, dan laut. Itulah perintah Al-Quran. Lihatlah matahari, bulan, dan bintang. Sampai sekarang belum diketahui jumlahnya. Semuanya digerakkan Allah dengan teratur yang ada pada dalam Quran surat Yasin ayat 38-40, yang dimana artinya itu, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui, dan juga telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandaan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan melampauinya tidak akan dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Bagaimana bisa terjadi pergantian waktu siang dan malam? Ya, karena Allah menciptakan matahari
yang bersinar dan terus berputar sambil berjalan menuju tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dikelilingi planet-planetnya termasuk bumi yang mengelilingi matahari selama 365 hari per tahun. Hitungan gerak matahari tersebut tidak bisa dipercepat atau menyamai gerak bulan sebab masing-masing berjalan melalui garis edarnya yang masing-masing. Semuanya diatur oleh Allah secara teliti dan seimbang sehingga selalu tepat pada tempat edarnya. Oleh karena itu, gerhana matahari 1000 tahun yang akan datang pun sudah bisa dihitung mulai sekarang. Perputaran matahari dan bulan itulah yang menyebabkan terjadinya pasangan waktu siang dan malam yang amat kita perlukan untuk kelangsungan hidup. Perhatikan matahari yang bobotnya 1 juta lebih berat dari bumi itu digerakkan Allah dengan kecepatan 12 mil per detik. Allah benar-benar maha perkasa. Maka optimislah. Apa sulitnya bagi Allah memutar keadaan kita yang sekarang sakit, terpuruk, dan menderita, dirubah Allah menjadi sehat langsung, kaya yang bahagia. Tapi juga tetap waspadalah. Apa susahnya bagi Allah jika Allah berkehendak memecah langit, menurunkan hujan batu, dan menenggelamkan bumi? Jika terus-menerus melakukan dosa dan tidak segera bertaubat, hentikan memakan uang rakyat, hentikan berbisnis narkoba, hentikan miras, judi, perzinaan, homo, dan lesbian. Hentikan semua provokasi kebencian dan konflik di antara kita. Menghancurkan manusia dalam semenit lebih mudah bagi Allah daripada memutar planet-planet raksasa di angkasa. Silakan pergi ke tengah laut, lalu lihatlah ke atas, saksikan bagaimana kebesaran Allah dan betapa semua benda langit itu tunduk kepada ketentuan Allah. Tirulah benda-benda raksasa di langit yang semuanya tunduk, bersujud, dan bertasbih kepadanya. Pujilah Allah, Tuhan yang menciptakan matahari dengan jarak 93 juta mil dari bumi, bulan dan bumi sejauh 240.000 mil, dan jarak planet terjauh sekitar 40 kali jarak antara bumi dan matahari. Sebagaimana kita ketahui, kecepatan cahaya adalah 156.000 per mil atau per detik. Bertakbirlah untuk mengagumkan Allah yang menciptakan bintang raksasa di langit yang terlihat dari bumi hanya serupa titik cahaya itu ternyata berjarak jauh 140 juta ribu mil. Sebesar apapun kumpulan bintang di langit, ia hanya sebuah debu di alam semesta yang maha luas. Lalu kita makhluk sekecil apa? Allahu Akbar. Mengapa matahari bersinar terang? Ya, karena ia terbakar. Maka jika kita ingin bersinar di kemudian hari, kita harus bersiap terbakar hari-hari ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, lalu kita bersenang-senang di kemudian hari. Jika kita berharap bisa mencerahkan dan membahagiakan manusia, mulai sekarang berputarlah, bergeraklah, dan lakukan segala hal yang dengan maksimal untuk mencapai prestasi atau berprestasi. Sekarang lihatlah bulan. Di hari pertama, ia dapat terlihat di ufuk barat berbentuk sabit setelah matahari terbenam. Besoknya lebih besar dan berpindah tempat pada posisi lebih atas hingga puncaknya saat purnama. Setelah purnama, secara perlahan bulan mengecil kembali ke ufuk timur, seperti mayang kurma yang tua dan layu. Itulah peringatan tentang kehidupan kita. Kita dulu kecil dan lemah, lalu dewasa dan perkasa. Nah, bersiaplah, kita akan kembali lemah seperti masa kecil kita. Gerhana mengingatkan kita tentang bulan, bumi, dan matahari. Jadilah matahari yang menyinari manusia tanpa pandang bulu. Jadilah bulan purnama, meskipun bulan tidak memiliki sumber sinar sendiri. Ia terus-menerus memantulkan sinar matahari untuk menerangi kegelapan di tempat yang terjauh pun di tengah malam. Jadilah manusia pengusir kesedihan. Jangan sebaliknya, menjadi manusia yang merusak kebahagiaan dan kedamaian orang. Jadilah muslim yang dinamis, bergerak, berusaha tanpa henti untuk menjadi muslim paling berprestasi. Tapi tetaplah di jalur Allah, jangan menyimpang seperti matahari dan bulan yang terus berputar dengan cepat dan tepat pada garisnya masing-masing. Hadirin yang terhormat, semoga khutbah gerhana ini menambah semangat introspeksi sekaligus memicu diri untuk berprestasi dan lebih dekat kepada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahma ba'du. Faja ibadallah usikum wa iyaya ittaqullah faqad zamutakum qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi wa ala zikrullahi akbar.